khusus filmnya kita tidak ada. Jadi kita adanya tema festival. Secara umum festivalnya ini tahun ini kita temanya komunal. Kenapa kita mengambil komunal? Karena seperti yang kita tahu bersama, kemarin itu cukup crowded di pemilu. Kita pengen udahlah, ayo kita bersatu kembali gitu. Yang sudah ya sudah, kita kembali berkoloni, berkomunal gitu. Apa yang menjadi milik rakyat kembali lagi untuk kita lakukan bersama-sama. Kita berharapnya Solo Documentary Film Festival juga menjadi salah satu muara untuk teman-teman nanti berkomunal. Maka dari itu kita juga beberapa teman-teman itu juga bergabung menyelenggarakan festival ini bersama, seperti dari Asosiasi Fotografer Indonesia itu nanti kita ada pameran fotonya. Kemudian teman-teman seni rupa ini nanti semua instalasinya yang membuat adalah teman-teman seni rupa. Jadi kira-kira teman-teman desain juga nanti kita berkolaborasi bersama-sama menyelenggarakan ini bersama. Berarti ini ya pameran film dokumenternya ini tidak bekerja sama dengan berafiliasi dengan misalkan dinas Arpus gitu-gitu enggak ya, jadi indie ya sifatnya. Iya, kita itu perkumpulan, berbadan hukum perkumpulan. Kalau bekerja sama dengan pemerintah itu pasti kita selalu disupport. Tahun ini kita tetap disupport oleh PMM, Direktorat Perfilman Musik dan Media, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga pastinya dari Dinas Pariwisata Kota Surakarta. Pemerintah Kota Solo selalu support kegiatan yang kita lakukan untuk festival gitu ya, entah dalam bentuk apapun, material dan imaterial gitu. Kita selalu komunikasikan bahwa kita menyelenggarakan festival ini karena kita menganggap film dokumenter juga penting untuk masyarakat menonton gitu, apalagi pelajar dan mahasiswa yang saat ini pastinya referensi menontonnya berbeda gitu ya dengan teman-teman di era sebelumnya mungkin. Jadi dengan kita menyampaikan isu dan realita melalui film ini, kita berharapnya teman-teman lebih terbuka dan kemudian lebih peka terhadap lingkungan sekitar, dan ya itu dulu lah gitu. Kemudian untuk do something itu kan hal yang plus ya, bonus ya gitu. Tapi kita berharapnya teman-teman tahu dulu ada apa aja sih sebenarnya, dan itu based on fakta, data dan realita karena film Dokumenter Solo Documentary. Oh, Sodok itu tadi ya. Sodok. Kalau Mbak Dani sebagai apa sih Sodok? Kalau di Sodok ini karena saya di sini director festivalnya ya. Untuk ketua perkumpulannya ada sendiri, namanya Mas Dimas. Tapi beliaunya masih belum bisa hadir. Terus ini Mbak Sania ini dia sebagai festival manajernya. Kita yang mengurus festivalnya, kemudian perkumpulannya ada sendiri. Kalau Untuk tujuannya simpelnya ya. Simpelnya ini kita pengen orang-orang itu, penonton itu mengenal dulu lah film dokumenter. Dan film dokumenter itu juga bukan sesuatu yang harus selalu serius. Kita bisa mengemas ini dengan asik gitu, sesuai dengan kalau sekarang teman-teman Gen Z ya gitu, bisa menikmati film dokumenter. Jadi nggak cuman serius terus, tapi di sini selain mendapat insight pengetahuan, tapi juga hiburan nanti dari teman-teman, karena di konsep acaranya misalkan datang dengan dibikin ular-ularan gitu, jadi nanti teman-teman masuk itu udah happy, kemudian menerima menonton itu juga dengan happy gitu. Jadi sebenarnya konsepnya kita pengen memperkenalkan film dokumenter itu khususnya ke pelajar, dan kalau mahasiswa mungkin lebih umum ya, pasti kalau mahasiswa itu selalu datang, tapi ke pelajar. Karena jujur saja di Solo untuk regenerasi film dokumenter itu masih belum ada. Jadi kita mendorong itu, kita bekerja sama juga dengan guru. Nanti kita ada yang namanya creative sharing. Jadi kita mendatangkan profesional di bidangnya, ada namanya Ismail Fahmi Lubis dan Dewi Alibasa, untuk nanti teman sharing gitu, untuk membahas bagaimana sih cara membuat film dokumenter itu yang menarik gitu. Tapi itu ke gurunya untuk workshopnya. Jadi gimana muridnya bisa tahu kalau gurunya belum paham kan gitu kan konsepnya. Jadi kita juga ada sharing itu, creative sharing itu dengan guru. Jadi memang kita menyasarnya ke situ, ke pemula lah. Kalau di FFD Jogja itu mereka lebih ke advance ya.
yang sudah mulai berkecimpung di dokumenter, kalau kita ini tanggap pertama lah istilahnya. Durasinya sekitar berapa menitan? Untuk filmnya, Iya. ya untuk film-filmnya memang kita fokus ke dokumenter pendek. Jadi maksimal itu 30 menit. Oh. Karena mungkin untuk pelajar mencerna film dokumenter yang terlalu panjang juga masih berat. Ya, berat. Kita maksimal semua film maksimal 30 menit. Dokumenter yang history belum ada ya, berarti enggak ada ya? Sifatnya sebenarnya kalau itu kan ya kita sih lebih memilih film dokumenter yang ringan dan mudah dicerna, kemudian dengan gaya yang baru. Kayak kan sekarang kan udah mulai ada dokumenter tapi animasi. Iya. Terus dokumenter yang modelnya itu dibikin seperti vlog. Jadi banyak cara-cara baru untuk menyampaikan yang itu akan mudah diterima oleh teman-teman pelajar. Kira-kira seperti itu. Yang sudah masuk contoh sudah terkurasi tadi. Ada di YouTube atau gimana? Kalau ini nanti filmnya kan kita tayangkan nanti kan ada rundownnya itu di setiap layar itu ya. Jadi jam sekian sampai jam sekian itu layar apa, jam sekian sampai jam sekian itu layar apa gitu yang akan diputar bersama. Jadi kalau untuk bareng itu maksudnya ketika mau menonton akses di YouTube itu bukan ranahnya kita gitu. Jadi kalau memang teman-teman ada yang upload di YouTube dari filmmakernya ya itu mungkin bisa ditonton. Tapi sejauh ini kan karena kita submission itu ya, jadi kita memutarkan film-film yang masuk di kita. Kira-kira gitu.